Kemudian kita masuk makhraj selanjutnya yaitu asyafatan. Asyafatan. Apa itu artinya asyafatan? Kedua bibir. Kedua bibir. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu apa al-jauf? Kalau kita mengulang sedikit, al-jauf artinya ruangan yang kosong. Itu al-jauf kan? Kedua al-halqu. Apa al-halqu? Tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Apa lisan? Ya, lidah. Lisan itu apa? Lidah. Yang keempat adalah asyafatan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari asyafatan. Apa asyafatan? Yaitu kedua bibir. Kedua bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, Bapak-bapak dan ibu-ibu azani Allah yakum jami'an, kita dikumpulkan di sini di dalam salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu, di antara taman-taman surga. Dan ketahuilah bahasanya tidak ada kata lain dan tidak ada kata bukan kecuali bermajelisnya kita di sini, bermajelis ilmunya kita di sini, tidak ada kata lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Dan para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, satu kalimat sebelum saya akan meneruskan materi, yang mungkin kalimat ini sepele tapi ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Maka tolong diperhatikan, terutama ibu-ibu yang di atas dan bapak-bapak yang di bawah, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Bermajelisnya kita ilmu, kapanpun itu, hari apapun itu, tidak ada kata lain kecuali kita mencari surganya Allah. Dan itu jelas bahasanya di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya untuk mencapai surga adalah bermajelis ilmu. Tapi ada poin selanjutnya yang antum perlu kita ketahui bersama, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah kita bisa mendapatkan surganya Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin bisa kecuali kalau kita itu menghadirkan hati yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang bersih, hati yang selamat itu harus wajib dimulai ketika kita bermajelis ilmu. Dan tolong camkan baik-baik, hati yang bersih, hati yang selamat itu akan kita dapatkan dimulai dari yang namanya bermajelis ilmu. Ketika kita itu belajar mencari ilmu, kok hati kita itu tambah keras, hati kita itu tambah seperti kerasnya batu, kita tidak mungkin bisa mendapatkan hati apa? Hati yang lembut. Dan tidak mungkin kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Yang mana di hari kelak kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin seorang hamba menemui Allah Subhanahu wa taala kecuali datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tidak bermasalah. Hati yang tidak bermasalah. Bermasalah ketika bermajelis ilmunya, bermasalah ketika menuntut ilmunya, bermasalah ketika menerapkan ilmu, dan tidak bermasalah terhadap ilmu yang ia pelajari, dan juga tidak bermasalah terhadap siapa yang menyampaikan ilmu tersebut. Dan ini penting sekali, Pak. Karena zaman sekarang, mohon maaf, banyak orang yang mencari ilmu itu tujuannya cuma sekedar pinter-pinteran tok. Nek pinter tok itu banyak, Pak. Nek pinter tok itu banyak. Banyak orang pinter keblinger. Banyak orang apa? Pinter keblinger. Dan banyak orang pinter tersesat. Kenapa, Pak? Dimulai dari bermajelis ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Hatinya bermasalah. Ketika hatinya bermasalah, hatinya gampang menimbulkan fitnah, gampang mengeluarkan fitnah, dan gampang memfitnah orang. Dan hatinya pada dasarnya dia terfitnah. Ketika hatinya bermasalah, dia hatinya terfitnah dan mudah sekali memfitnah orang. Ini berbahaya, Pak. Kenapa? Itu orang seperti itu, hati yang keras itu, dia dapat dari bermajelis ilmu yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diingatkan, Pak. Ini berbahaya sekali, Pak. Berbahaya sekali. Terlebih kalau kita mempelajari Al-Quran, Pak. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu akan membersihkan hati, menenteramkan hati. Kok kita belajar Al-Quran hatinya tambah keras? Itu segera, Pak, bertanya, Pak. Segera itu periksa itu. Periksa ke dokter hati, hati jiwa itu. Bukan hati dokter rumah sakit umum ya. Bukan. Orang belajar Al-Quran, bermajelis ilmu tentang Al-Quran, kok hatinya tambah keras? Itu berbahaya itu. Segera periksa itu, Pak. Segera periksa. Maka jangan mengeraskan hati kita dengan belajarnya kita terhadap Al-Quran. Itu berbahaya. Kalau Al-Quran saja bisa mengeraskan hati, apalagi belajar yang lain. Apalagi belajar fikih, apalagi belajar toharoh, apalagi belajar sirah, apalagi belajar yang lain. Tidak akan mungkin hatinya akan apa? Luluh, tidak mungkin itu. Kenapa? Al-Quran saja bisa mengeraskan dia gitu loh. Apalagi pelajaran yang lain. Apalagi pelajaran apa? Yang lain. Nah, ini berbahaya sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang membaca Al-Quran itu seharusnya hatinya akan tenang, hatinya akan lembut. Maka wajib mempelajari Al-Quran itu untuk melembutkan hati-hati kita yang keras itu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan di antara kita orang yang beriman yang khusyuk hatinya untuk berzikir, membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka para ikhwah azani Allah wa ikum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka bermajelisnya ilmu kita di sini itu adalah upaya untuk memperbaiki diri-diri kita. Bukan upaya mencari celah, membuat fitnah. Bukan. Bukan upaya untuk mencari celah, membuat fitnah. Bukan. Maka orang yang mencari fitnah di dalam mencari ilmu, itu hatinya akan lebih keras daripada orang awam yang tidak pernah belajar ilmu sama sekali. Dan itu tolong camkan baik-baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Orang yang hatinya keras karena ilmu, benci terhadap ilmu, itu karena belajar ilmu, itu hatinya akan lebih keras daripada orang awam yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu. Yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu. Orang yang keras karena belajar ilmu, hatinya itu akan melebihi kerasnya orang awam yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu. Dan ketika orang yang belajar ilmu hatinya keras, susah untuk diperbaiki. Begitu banyak sekarang yang hasad sama asatidah, sama ustadz-ustadz, susah diperbaiki, Pak. Yang tadinya bermajelis nggak mau bermajelis lagi, yang tadinya berjamaah nggak mau berjamaah lagi. Kenapa? Karena hatinya sudah berfitnah, hatinya sudah bermasalah itu.
Hatinya sudah bermasalah. Dan ini tolong diperbaiki untuk semuanya. Saya tidak mengatakan siapa, semuanya, termasuk saya. Dan itu akan susah dikembalikan, Pak. Susah dia. Dan hilangnya hidayah karena ilmu juga. Hilangnya hidayah karena dia belajar ilmu. Begitu banyak yang tadinya belajar ilmu, bermajelis ilmu, cuma terkena ada masalah sekian, masalah sekelumit, sedikit masalah, akhirnya hatinya terfitnah, dia jauh dari ilmu. Dan rusaknya dia karena ilmu. Ini penting sekali ini, perlu disampaikan. Ini tolong perbaiki niat kita, tajdidun niyah. Perbaiki niat kita, perbarui niat kita. Ketika kita mencari ilmu benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi apa-apa. Terlebih kalau mencari celah fitnah. Dia akan dijauhkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hidayahnya orang awam yang tidak pernah belajar ilmu, dan itu berbahaya. Tidakkah kita mengenal siapa itu Ma'bad al-Juhani? Ma'bad al-Juhani seorang muridnya sahabat. Tetapi Rasulullah mengatakan golongan Ma'bad al-Juhani majusi hadhil ummah. Membaca Al-Quran, hafal Quran Ma'bad al-Juhani. Tapi Rasulullah mengatakan dia itu majusi. Orang berbaju Islam tapi majusi. Majusi itu apa majusi? Penyembah api, alias dia keluar dari Islam. Hafal Quran, Pak. Hafal hadis, muridnya sahabat. Tapi Rasulullah mengatakan dia majusinya umat ini. Ma'bad al-Juhani dan sebagainya, Jaham ibn Safwan dan sebagainya. Apakah mereka tidak pintar? Orang pintar, orang cerdas. Kepintarannya melebihi kita. Nah, makanya bedakan porsi pintar dengan porsi hidayah. Hidayah, orang mendapatkan hidayah kebenaran, belum tentu dia pintar. Tidak perlu dia pintar juga. Tapi kalau orang pintar, bisa dia jauh dari hidayah. Tolong pahami. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah tidak harus pintar. Uwais Al-Qarni tidak harus pintar dia, tapi dia mendapatkan hidayah. Tapi orang pintar, justru banyak orang yang jauh daripada hidayah. Maka bedakan hidayah dengan pintar. Hidayah dengan pintar. Maka hidayahlah yang kita cari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bukan subhanakallah ya. Wallahu alam bisawab, enggak subhanakallah, enggak. Kita lanjutkan materi. Baik. Nah, refreshing bentar kan enggak apa-apa, Pak. Kita akan melanjutkan materi. Sampai mana kemarin terakhir? Huruf apa? Huruf J. Halaman 21 poin yang J, yaitu apa? Kita masuk di makhorijul huruf. Masih membahas di bab makhorijul huruf. Makhorijul huruf tentang huruf lisan, yaitu huruf dal, huruf dha, huruf sa. Huruf dal, huruf dha, huruf sa. Yang mana dia ujung lidah bertemu dengan apa kemarin? Bertemu dengan apa? Yaitu ujung gigi seri atas. Itu kalimat mudahnya seperti itu. Yaitu huruf ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf dal, huruf dha, huruf sa. Siapa yang masih ingat kemarin saya ngasih 3 catatan? Ya, tolong sebutkan. Apa catatannya 3 kemarin? Tentang huruf dha, tentang huruf dal, tentang huruf sa. Pak Nardi yang dari Cuplek. Pak Nardi. Pak Nardi ya. Apa 3 catatan kemarin?
Eh? Ah? Baik. Itu poin pertama. Kemarin ada catatan. Bahasanya apa? Bahasanya huruf dha, huruf da, huruf tha. Ada 3 catatan kan kemarin. Yang pertama apa? Yaitu ujung lidah bertemu dengan apa? Ujung gigi seri atas. Perhatikan, nah ini tolong diperhatikan. Ujung gigi seri atas. Ini yang poin pertama, 3 huruf tersebut. Dan 3 huruf ini sepakat, semuanya di sana. Yaitu huruf dha, huruf dal, huruf tha. Yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri bukan di bawahnya atau bukan di ujung langit-langit. Kita sering mendengar pengucapan huruf tha. Huruf tha itu terkadang terbaca hamas rokhawah, yaitu dibaca sa. Ini salah. Summa, ini salah. Misaqon ghalidha, ini salah. Kenapa itu salahnya? Karena dia tidak nih. Ujung lidah seharusnya bertemu dengan ujung gigi seri atas, bukan apa pangkal gigi seri atas. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi pengucapan tha, abata tha itu bukan sa, ini salah. Jadi apa? Summalatus alunna, ini salah. Summa, tapi tha, thumma. Baik. Nah ini tolong diperhatikan ya. Dha dan dha pun juga sama. Jadi dha, dha. Jadi bukan di apa? Pangkal gigi seri atas, tapi ujung gigi seri atas. Bukan di pangkal gigi seri apa? Atas. Nah terkadang pengucapan dal, pengucapan dha terucap dari pangkal gigi seri atas. Jadi terucap zo. Innallaha la yuhibbuz zalimin. Zillang zolila. Nah orang-orang yang zolim dan sebagainya. Kenapa bisa terucap seperti itu? Karena dia menggunakan pangkal gigi seri atas. Padahal huruf dal, huruf tha, huruf dal, huruf apa? Dha. Lihat catatan pertamanya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, bukan pangkal gigi seri atas. Berarti siapa saja kita dapati membaca tha, membaca dha, membaca dal, kok terkadang terucap angin yang keluar atau terucap rokhwah seperti tha tadi. Jadi saniyasnaini. Laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasah. Nah, innallaha apa? Salisu salasah. Nah, lihat salisu salasah. Nah, ini terucap sa ini salah. Terucap apa? Sa. Nah, salisu, tapi thalithu. Thalithu thalathah, bukan salisu salasah. Bukan salisu salasah. Baik. Paham ya? Jadi ini kenapa harus ditekankan bahwasanya huruf tha, huruf dal, huruf dha itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bukan apa tadi? Bukan apa? Pangkal gigi seri atas, bukan pangkal. Nah ini pangkal ini salah. Nah pengucapan pangkal salisu, nah salah. Kapanpun kita mendapati terdengar bacaan seperti ini, kita langsung connect. Oh ini salah. Kesalahannya di mana? Oh dia mengucapkan tha itu dari ujung lidah bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri atas, bukan ujung gigi seri atas. Oh kesalahannya di situ gitu kan. Salisu salasah. Apa salisu salasah itu Pak? 3 dari yang 1 gitu ya. Di antara 3 salisu salasah itu, di antara 3 itu.
Allah mengatakan laqad kafarol di dalam surat Al-Maidah. Itu yang pertama, catatan yang pertama. Bahasanya tolong diperhatikan baik-baik. Huruf ta, huruf dal, huruf dha adalah ujung lidah bertemu dengan gigi dari atas. Baik. Kita lihat catatan yang kedua. Apa catatan yang kedua, Pak Nadi? Ya? Taib, yaitu tentang huruf sa, dia apa? Keluar angin. Adapun dal sama dha, maka apa? Tidak. Nah ini tolong diperhatikan. Jadi dal sama dha tidak. Jadi tidak ada bacaan innallazina. Nah, innalladzina. Ini salah. Dal sama dha tidak keluar angin. Yang keluar angin hanya huruf apa? Hanya huruf apa? Fa saja. Nah, misqala zarratin. Misqala zarratin salah. Ini langsung salah. Kenapa? Oh, ini keluar angin ini. Dalnya ini salah ini. Keluar angin, tidak tepat. Tidak tepat. Nah, dha pun juga sama, tidak keluar angin dha itu. Zaharul fasadu, zaharul enggak. Tapi jadi zaharul fasadu fil barri wal bahr. Zahara, bukan zahara. Baik. Itu tentang catatan yang kedua. Catatan yang ketiga yaitu khusus dha. Nah, khusus dha dia apa? Disertai mengangkatnya apa? Pangkal lidah, yaitu mengangkat pangkal lidah. Dalam kondisi apa? Fathah, kasroh, dhammah sampai apa? Sukun. Fathah, kasroh, dhammah, sukun. Adapun fa dan dal dia apa? Tidak mengangkat apa? Tidak mengangkat pangkal lidah. Nah, kemarin kenapa ini penting, Pak? Mengangkat pangkal lidahnya dha. Karena terkadang di dalam ayat, nah kemarin kita berikan contoh di dalam surah Al-Isra. Ayat berapa kemarin? Ayat 14 sama 18 sama kemarin, Pak, kemarin. Surat Al-Isra ayat berapa kemarin? Kemarin itu contoh. Kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat mahdzura dengan mahdzura. Nah ini awas, hati-hati, jangan sampai kebalik-balik. Mana yang mahdzura pakai dzal, mana mahdzura pakai dha. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ. Gitu kan. Mana yang mahdzura pakai dzal, mana yang mahdzura pakai apa? Dha. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dua kalimat tersebut gitu loh. Nah ini pentingnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan pertama mahdzura. Dan ayat lain Allah berfirman dengan mahdzura. Nah, lihat. Secara simak, secara bunyi seakan-akan sama, mahdzura, mahdzura, mahdzura sama. Tetapi ini mempunyai arti yang berbeda. Mempunyai arti yang berbeda. Dan ingat, titik poin yang membedakan nanti benar salahnya kita, arti tersebut adalah di dua huruf ini, yaitu pertama dzal, yang kedua apa? Dha. Yaitu pertama dzal, yang kedua apa? Dha. Nah, titik poinnya di situ, yang menentukan maknanya itu di sini. Dan Allah berfirman dengan dua kalimat ini. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Lihat. Dua ayat dengan kalimat mahdzura.
dengan kalimat mahdhuro. Yang pertama pakai wa, yang kedua pakai apa? Dzal. Pakai wa dengan pakai apa? Dzal. Nah ini kalau kita membacanya kebalik, ya jelas. Atau kita membacanya pakai dzal semua, mahdhuro semua, maka yang pakai wa, nah artinya akan apa? Akan berubah. Nah, ini tolong dimengerti tentang wa dengan dzal. Dengan wa dengan apa? Dzal. Taib. Maka kita praktekkan, kita lihat di halaman 29. Atau halaman berapa? Contohnya itu, Pak. Halaman 29 bisa, atau di halaman berapa? 4445 boleh. Kita baca di situ antara dzal dengan wa. Lihat pembacaan dzal di sebelah kiri di buku kita dan wa di sebelah kanan atas. Maka harus mampu membedakan tadi dza, dzi, dzu, ad. Coba kita baca potongan dari dza, dzi, dzu, ad, kemudian wa, wi, wu, aw. Baik. Coba kita baca. Ingat dzal. Dzal berarti apa konsekuensinya dzal? Sama-sama tidak keluar angin. Sama-sama ujung gigi seri atas bertemunya ujung lidah. Kemudian apa? Bedanya di poin yang ketiga. Bahasanya dzal tidak mengangkat pangkal lidah, adapun dha mengangkat pangkal lidah. Nah, itu bedanya. Bedanya di satu poin ini, poin yang terakhir. Baik. Kita letakkan ujung lidah kita di ujung gigi seri atas. Kemudian sama-sama tidak keluar angin. Sama-sama tidak keluar angin. Bedanya di poin yang ketiga ini. Baik. Kita baca. Dza, dzi, dzu, ad. Baca. Alirkan, Pak. Semuanya mengalir. Semuanya mengalir juga. Dza, dzi, dzu, ad. Mengalir. Ad. Mengalirnya tanpa disertai angin. Ad. Coba baca. Ad. Nah, nanti bedakan dengan dha. Kita ulang. Dza, dzi, dzu, ad. Kita beralih ke dha yang halaman 45. Dha, lihat, jangan sampai keluar angin, tidak boleh keluar angin sama. Jangan sampai dha enggak. Tapi dha, dhi, karena dia diangkat pangkal lidah walaupun kondisi kasroh, maka terbaca tebal. Harus beda dengan dzi, dengan dzal. Tapi dhi, dha, dhi. Demikian juga ketika dhammah, dhu. Beda dengan dzal, dzu. Nah, ini dzal, dzu. Tapi dha dia tebal, dhu. Sukun pun juga sama. Ketika dzal, adz. Ketika dha, al. Beda mengangkat pangkal lidah dan tidak. Poin pertama sama, poin kedua sama, poin ketiga beda. Baik, kita dha, dhi, dhu, al. Baca. Au yawlalna yawlimun. Bukan dibaca yadlimun. Kalau yadlimun dia membaca dengan huruf apa? Huruf dzal. Dengan huruf apa? Dzal. Baik. Kita paragraf selanjutnya. Dzu, dzan, dzani, dzadzna. Coba. Dzu, dzan, dzani, dzadzna. Pakai dha. Dzu, dzan, dzu, dzan, dzani, dzadzna.
wanidhafna. Baik. Ini namanya tahsin, Pak. Tahsin itu apa artinya tahsin itu? Memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Ya lidah kita itu loh, Pak. Lidah kita perbaiki sampai benar-benar apa namanya sesuai standar apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari tilawah Al-Qur'an kita. Kita lihat ke paragraf selanjutnya. Minal mudni madhidan dhanidha. Coba. Minal mudni mengalir. Minal mudni madhidan dhanidha. Bukan madi. Madhidan dhanidha. Baik, kita dha. Minal mughni, pakai dha, coba. Minal mughni, tebalkan. Dilatih. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan ngucap, tapi dilatih bagaimana merasakan mengangkat pangkal lidah. Minal mughni, baca. Madhi, lihat, bukan madhi. Mawidhan wanidha. Baik. Nah, kita di sini dituntut untuk mampu membedakan ketika dzal sama wa berharokat kasroh, berharokat dhammah, berharokat sukun. Kalau berharokat fathah mungkin akan terdengar suara yang berbeda antara dza dengan wa. Tapi kalau berharokat kasroh atau dhammah, nah itu harus dibedakan dengan apa tadi? Mengangkatnya pangkal lidah tadi. Nah ini tentang apa? Da dengan wa. Baik. Kita lanjut ke makharij selanjutnya. Dan insya Allah kita akhiri sampai al-khaisum, dan selanjutnya kita akan membahas tentang sifatul huruf. Tambahan tadi tentang huruf dal nih Pak ya. Tentang huruf dal sambil ini. Nah, ini makanya hati-hati betul. Kenapa kita harus mengetahui makharijul huruf itu secara detail? Terutama di poin yang di atas ini. Karena ya sedikit ada kalimat lucu gitu ya. Terutama ketika kita sering berta'awud. Ta'awud itu artinya apa? Minta perlindungan, ya kan? A'udzu billah. Ini sering saya bawakan contoh. Baik. Nah, apa bedanya ini, Pak? Apa bedanya ini? Yaitu ini menggunakan huruf apa? Dal. Ini menggunakan huruf apa? Dal. Nah, ini hati-hati. Jangan membaca dal itu dengan dal. Terkadang kita membaca ta'awud a'udzu billah. Ini terbaca dengan huruf apa ini? Dengan huruf dal. Nah, ini hati-hati. Artinya berbeda jauh. A'udzu billah, ada ya'udzu artinya apa? Meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan. Ini kalau kita membacanya dengan apa? Dal. Kalau kita membacanya dengan dal, ini kan bahaya Pak, dal. Ada ya'udzu artinya apa? Kembali. Ada ya'udzu artinya apa? Kembali. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yu'id artinya apa? Pakai dal, kembali. Yu'id pakai dal artinya meminta perlindungan.
Kalau antum membacanya seperti ini, Pak, seharusnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau antum membacanya dengan dal, terucap dal, a'udzu billah. Saya pengen kembali kepada Allah. Ya kan? A'udzu billah. Aku pengen kembali kepada Allah. Pengen kembali kepada Allah artinya apa, Pak? Ya itu, wafat gitu ya. Pengen cepet-cepet ya, pengen kembali kepada Allah. Ini bahaya. Nah, ini jangan terucap dengan dal, tapi dal, a'udzu. Bukan a'udzu. Nah, beda. Baik, kita masuk selanjutnya dan kita akan menyelesaikan bab ini dan insya Allah ini mudah. Insya Allah semuanya bisa. Yaitu poin yang keempat, yaitu makhorid yang keempat. Karena makhorid yang pertama adalah al-halqu, al-jauf. Makhorid yang pertama itu apa? Al-jauf. Kedua, al-halqu. Apa al-halqu? Tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan sudah selesai di poin yang J ini. Kemudian kita masuk makhorid selanjutnya yaitu asyafatan. Asyafatan. Apa itu artinya asyafatan? Kedua bibir. Kedua bibir. Yang pertama al-jauf. Al-jauf itu apa al-jauf? Kalau kita mengulang sedikit, al-jauf artinya ruangan yang kosong. Itu al-jauf kan? Kedua al-halqu. Apa al-halqu? Tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Apa lisan? Ya, lidah. Lisan itu apa? Lidah. Yang keempat adalah asyafatan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari asyafatan. Apa asyafatan? Yaitu kedua bibir. Kedua bibir. Dan huruf yang keluar dari kedua bibir ini ada 4 huruf. Yang pertama fa, yang kedua ba, yang ketiga mim, yang keempat wawu. Ada 4 huruf. Itu ada 4 huruf yang keluar dari kedua bibir. Yang pertama adalah fa. Perhatikan di situ fa, yaitu bibir bawah. Yang dimaksud bibir bawah itu bukan bibir dalam, tapi bibir batnus syafah. Yaitu apa? Perut bibir, bukan dalam, bukan luar. Seperti ini, mohon maaf, ditekuk fa, enggak. Ini bibir luar namanya. Fa, enggak. Tapi apa? Pertengahan bibir. Yaitu bibir bagian bawah dalam pada posisi menempel bertemu dengan kedua gigi seri atas. Lihat kedua gigi seri atas. Itu fa. Fa, fi, fu, f. Nah, bukan pa. Karena di sebagian tempat ada yang tidak bisa mengucapkan fa. Terucap apa? Pa. Jadi membaca pa amma man utiya. Bukan fa amma man utiya. Jadi bukan pa. Pa itu apa? Kedua bibir bertemu langsung. Tapi fa. Nah, fa ammal ladina, fa amma man utiya, fama lakum innal ladzina kafaru. Nah, lihat kedua bibir, afan, bukan kedua bibir. Bibir bagian mana? Bagian bawah bertemu dengan kedua gigi seri atas. Itu fa. Jadi fa, fi, fu, f. Tep, kita baca. Fa, fi, fu, f. Baca. Fama lakum. Keluar angin, Pak. Fa itu melazimkan keluar angin. Angin tidak terhenti, pa, enggak. Fama lakum. Baca. Fa'amma man faman ya'mal
Taib, insya Allah ini mudah. Sampai, mohon maaf, yang cedal sekalipun insya Allah mampu. Kalau ada. Gitu. Taib, yang kedua adalah bertemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup, yaitu ba dan ma. Nah, kalau fa tadi kedua bibir tidak tertutup karena ada celah gigi seri atas. Adapun ba sama ma tertutup kedua bibir, bertemu dua bibir. Ba, ma. Nah, tertutup. Ba, ketika tertutup ba tertutup. Ma juga sama. Ma, maliki. Nah, abwaba. Nah, kedua bibir langsung. Dan insya Allah ini mudah. Dan ba sama mim insya Allah apa? Mudah. Yang selanjutnya adalah dengan memonyongkan istidar, memonyongkan kedua bibir, yaitu huruf apa? Wawu. Wa, bukan wa, enggak. Tapi cukup bibir saja. Walladzina. Nah, nanti cuma sekedar ketika mengucapkan huruf wawu adalah terkadang orang mengucapkan huruf wawu berlebihan sehingga menimbulkan tebalnya wawu. Wa'id, wa, enggak. Bukan wa. Wa'id, qul huwallah, wa, enggak. Qul huwa, bukan qul huwallah. Nah, itu yang menjadi perhatian tentang huruf apa? Wawu. Jadi wawu tidak ditebalkan. Qul huwa, bukan qul huwallah. Jadi wa, qul huwallah. Tidak. Qul huwa, bukan qul huwa. Taib, huruf wawu. Taib, wawu yaitu dengan memonyongkan apa? Kedua bibir dengan membuka sedikit apa? Celah, huruf wawu. Wa'id, bukan wa'id, enggak. Taib, yang kelima adalah al-khaysum, yaitu khaysum maknanya adalah bukan hidung, tapi khaysum adalah rongga hidung, yaitu dihuni oleh dua huruf nun dan mim. Maknanya apa, Pak? Maknanya khaysum di situ adalah gunnah. Makna khaysum artinya adalah apa? Gunnah. Karena pengertian gunnah, perhatikan, pengertian gunnah adalah sautun yakhruju anil khaysum. Jadi perlu diketahui bahasanya makna daripada gunnah itu secara definisi gunnatun adalah apa? Sautun yakhruju anil khaysum. Definisi gunnah, secara hakikat makna definisi gunnah adalah suara yang keluar dari khaysum. Khaysum itu apa tadi? Khaysum apa khaysum? Rongga hidung. Dan pangkal dasar daripada gunnah adalah dua huruf, nun sama mim. Dan sebuah kepastian setiap huruf nun dan huruf mim itu pasti keluar dari khaysum. Dari apa? Khaysum. Makanya dia pangkal daripada gunnah adalah nun dan mim. Nah, jadi asal daripada gunnah itu cuma ini, dua huruf ini, yaitu suara yang keluar dari khaysum, rongga hidung. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita memasukkan huruf bukan pada makhrajnya, bukan pada tempatnya, atau mengeluarkan huruf bukan dari tempatnya. Apa yang dimaksud? Di antara kita banyak yang mengeluarkan huruf itu dari khaysum, padahal bukan huruf nun, bukan huruf apa? Mim. Alias nek basa Jawa nih, maca Quran tapi ngirung.
Ngirung, apa ngirung? Semua bacaan dia dari khoisum. Nah, dari rongga hidung semua. Contoh, Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus somad. Somadnya ketika memnya betul. Nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Ada enggak ini yang seperti ini, Pak? Ada atau tidak? Hadir enggak orangnya? Hadir orangnya? Tidak ngaku. Nah, ini enggak boleh, Pak. Lihat. Makna guna adalah apa? Suara yang keluar dari khoisum. Sedangkan huruf yang keluar dari khoisum cuma berapa? 2, mim sama nun. Berarti selain itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Selain nun sama mim tidak diperbolehkan kecuali masuk di dalam hukum. Hukum ikhfa, hukum idhar, idgham atau hukum iklab boleh. Tapi selain itu jangan, Pak. Jangan. Banyak itu yang seperti itu. Iyyaka na'budu wa Nah, enggak boleh. Demikian juga terlebih. Kalau dia mengeluarkan suara dari khoisum itu tasonuan, dibikin hanya untuk mengejar lagu, ini juga salah. Untuk mengejar suara indah, mengejar lagu, sehingga suara hukum-hukum tajwid ia tabrak. Pengen mengeluarkan suara nada yang indah, dikeluarkan dari hidung. Wadduha, nah, walaili idza saja. Ini keluar dari hidung semua. Walaili idza saja. Tuh kan keluar dari hidung. Wadduha. Gen suarane ape gitu kan. Ya suara yo ketika Allah ngasih suara kita seperti ini ya sudah seperti itu. Enggak usah dibikin-bikin. Jadi jangan sampai menabrak hukum-hukum apa? Tajwid. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, semuanya dari apa? Dari hidung, enggak boleh. Padahal suara yang boleh keluar dari rongga hidung, huruf yang boleh keluar dari rongga hidung berapa? Cuma 2 tok, mim sama nun. Maka perlu dilatih, Pak, perlu dilatih. Latih setiap huruf-huruf kita. Dulu kalau kita latihan itu, Pak, biasanya kita pencet hidung kita dari A sampai Ya, kecuali mim sama nun, jelas masuk. Jadi A, Ba, Ta, di fathah, di kasroh, di domah, di sukun. A, I, U, A, Ba, Bi, Bu, Bab, Ta, Ti, Tu, At. Kalau masih nempel ke khoisum itu masih salah. Contoh A, I, O, A, Ba, Bi, Bu, Bab. Kayak wong medeni bocah ini. Ini enggak boleh. Baik. Itu ya. Jadi pangkal hidung, rongga hidung itu yang boleh keluar hanya 2 huruf, mim sama nun. Yang selainnya tidak. Maka hati-hati yang masih ngirung. Karena itu kita memasuki tempat mim dan nun, mengeluarkan huruf bukan dari tempat keluarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.